Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia memprotes kenaikan uang kuliah tunggal yang melonjak tinggi. Namun di tengah gelombang protes, Kemendikbud menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education atau pilihan, bukan pendidikan wajib 12 tahun. Gelombang mahasiswa memprotes uang kuliah tunggal atau UKT mahal masih berlanjut. Di Riau, mahasiswa Universitas Riau berunjuk rasa menolak mahalnya uang kuliah tunggal. Sebelumnya akhir April lalu, protes serupa juga diserukan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Purwokerto, Jawa Tengah. Mereka menolak kenaikan UKT hingga 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Atas mahalnya UKT, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa di Indonesia bertemu dengan Komisi 10 DPR kemarin. Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman menyebut kenaikan UKT mencapai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Sementara menurut mahasiswa Universitas Riau, kenaikan UKT tidak logis. Sebab mahasiswa dengan penghasilan orang tua sebesar Rp2 juta tetap harus membayar UKT golongan 8 sebesar Rp8.700.000. Tentuan UKT tersendiri itu tidak fleksibel dan tidak mencerminkan keterbukaan. Bahkan teman-teman yang mungkin calon mahasiswa baru secara ekonomi keluarganya yang cuma 2 juta per bulan itu dikenakan UKT 8, Bapak Ibu. UKT 8 di Unri itu angkanya 8.700.000. Jadi secara hitung-hitung saja perlu 4 bulan gaji orang tuanya baru bisa membayar UKT. 50-an mahasiswa melaporkan untuk tidak lanjut sebagai mahasiswa baru. Bersumber dari Permen Ristek Dikti nomor 39 tahun 2017, dasar penentuan uang kuliah tunggal berdasarkan kemampuan ekonomi. Antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai. Kami contohkan rentang uang kuliah tunggal kelompok 1 hingga 5 tahun ajaran 2004-2025 per semester sejumlah perguruan tinggi negeri. Universitas Indonesia mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Universitas Diponegoro mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Universitas Gajah Mada jika bersubsidi 100% Rp0 sampai maksimal Rp30 juta. Menanggapi protes uang kuliah tunggal, PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Cici Sri Cahyandari berdalih, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) belum bisa menutupi semua kebutuhan operasional. Cici juga menyatakan pendidikan tinggi bukan wajib, melainkan pendidikan tersier atau tertiary education bersifat pilihan. Ini teman-teman sekalian, kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Nah, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Menurut pengamat pendidikan Cecep Darmawan, pernyataan pemerintah soal pendidikan tinggi bersifat pilihan berbahaya bagi bangsa. Lebih lanjut, Cecep menilai anggaran pendidikan tinggi terlalu kecil. Ini kalau perguruan tinggi makin mahal artinya ini sudah terjadi liberalisasi. Diserahkan pada pasar. Apalagi tadi ya dari Kemendikbud menyebutnya apa? Tersier. Menurut saya betul, keliru harus dicabut tuh. Ya, itu berbahaya itu bagi bangsa dan negara. Seakan-akan lepas tangan. Ya, dan pendidikan kan masih ranah publik dan tidak boleh pendidikan menjadi swastanisasi, liberalisasi ya. Jadi persoalan utama menurut saya
Saya sepakat nih Pak Saiful ya. Persoalan utama itu tadi yang disebut berapa? 85 triliun ya untuk pendidikan tinggi. Itu terlalu kecil. Oke. Dan nomenklatur 20% pendidikan nih persoalannya di sini. Ini yang harus dikaji ulang ya. Bagaimana 20% itu tepat sasaran, jangan lagi dibebani oleh gaji guru, gaji dosen, dan nomenklatur lain di luar operasional dan investasi. Mahalnya uang kuliah tunggal berpotensi menurunkan jumlah lulusan perguruan tinggi. Padahal, sebelumnya pemerintah sempat meminta jumlah penduduk Indonesia berpendidikan tinggi ditingkatkan. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Kenaikan uang kuliah tunggal perlu dikaji serius oleh berbagai pihak. Jika pemerintah salah langkah, bisa merugikan calon penerus bangsa. Dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bisa jadi hanya angan belaka. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas